Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita masih dipertemukan dengan pertemuan parenting, temanya tentang bakat. Baik, langsung aja ya, mungkin Bunda Upi akan menyampaikan materi tentang bakat. Pada Bunda Upi dipersilakan. Terima kasih Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ya. Di cuaca yang alhamdulillah cukup cerah mendukung ya. Kita bisa ketemu di sini dengan ibu-ibu hebat. Insya Allah kita akan membahas tentang bakat. Mungkin langsung saja ya nih. Ya. Coba ayah bunda pasti bawa handphone ya. Coba dikeluarkan handphonenya. Apa ada yang handphonenya sama mereknya? Sama dengan Oppo, ada yang Oppo atau yang Samsung atau yang Apple ya. Ini Vivo. Tapi ada kesamaannya nggak antara yang Oppo dan yang Samsung? Ada ya? Apa Ada. kesamaannya? Bisa untuk terima telepon gitu. Ya, betul ya. Bisa untuk nelpon, terus bisa untuk Video callan, terus WA-an. Ya. terus apa Bu? Tuh, Foto-foto. foto, apapun handphonenya pasti ada kameranya ya. Iya. Terus apalagi yang kesamaannya? Walaupun mereknya beda-beda, tapi ada kesamaannya itu apalagi selain tadi kamera, kemudian bisa buat nelpon, bisa buat WA, apa gitu? Ada? Habis Ya. bisa ngelihat jam. Semua handphone biasanya ada jamnya ya. Kemudian apalagi? Bisa internetan, itu udah wajib. Kayaknya kalau handphone nggak ada internetan kayaknya Iya. laku ya nih ya. Iya, benar. Ya. Nah, itu keistimewaan dari handphone ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang disebut fitur. Gitu. Nah, bagaimana dengan kipas angin? Mereknya ada macam-macam juga ya, tapi fungsinya sama nggak antara yang Maspion dengan yang merek Cosmos gitu? Apa fungsinya? Untuk ngasih angin ya, biar nggak Sama-sama, berakhir iya. biar nggak gerak. Nah sekarang coba kita ke barang yang lebih besar deh, mobil. Mereknya macam-macam ini ya. Masing-masing. Oh, hafal itu ya. Macam-macam. Macam-macam ya Mi ya. Mereknya bisa dia Mitsubishi, bisa Honda, Iya. Pajero misalnya, atau Livina ya Mi ya, Xenia, kemudian Avanza dan lain sebagainya. Tapi fungsinya sama nggak itu fungsinya? Apa aja yang sama fungsinya? Sama. Ya bisa dipakai untuk ya berkendaraan, Angkut, untuk transfer, Angkut barang. transport. Nah, itu yang disebut dengan Fitur. Kalau barang saja ada fitur, bagaimana dengan manusia? Manusia ada fiturnya enggak? Berarti fitur itu adalah kegunaan. Bagaimana dengan manusia? Manusia ada fiturnya enggak? Ada ya Bu ya? Apa Mi fiturnya manusia Mi? Ya. Oh ya, untuk ibadah ya, bukan ya? Untuk ibadah. Ya, Terus ya berpikir, untuk berpikir banyak fiturnya sih. yang pasti yang baik-baik ya. Yang fiturnya baik-baik. ya. Tapi kok ada yang melenceng Bu? Nah, itu nanti kita bahas ya. Jadi sama Allah setiap manusia itu sudah dikasih fiturnya masing-masing. Nah, fiturnya manusia itu adalah sifatnya. Ada yang sifatnya itu teliti, ya kan? Ada yang telaten, ya kan? Ada yang sabar, ada yang pemarah, ada yang maunya menang sendiri, ada yang... Nah itu fiturnya. Bunda, anak-anak juga sama. Kalau yang anaknya lebih dari satu pasti ada deh. Si kakak mah sabar banget, misalnya. Aduh si ade mah nggak mau ngalah, ya. Oh si ade itu ya kalau sudah punya keinginan nggak bisa dibantah, kekeh anaknya. Nah itu fitur. Nah, fiturnya sendiri ada kegunaannya nggak? Pasti ada kegunaannya. Emang ada gunanya orang pemarah nih? Pemarah. Iya.
Ada nggak ya gunanya? Nggak ada kayaknya Ada ya. nggak ya Bun gunanya marah? Ada lah. Allah pernah marah nggak? Pernah kan? Tapi untuk hal-hal yang Yang memang baik. sudah di luar batas. Ayah bunda boleh marah nggak sama anak? Boleh, wajib ya. Kalau anaknya sudah di luar batas. Yang nggak boleh marah-marah. Kalau marah boleh. Kalau marah-marah ya nggak boleh. Terus kalau anaknya marah boleh nggak Bun? Boleh. Itu berarti dia Lagi meluapkan emosinya. emosinya baik ya. Justru kalau yang anak yang ampun aja nggak mau marah, itu yang tidak berkembang dengan baik. Tapi yang nggak boleh adalah kalau dia marah. Ayah bunda juga boleh marah. Yang nggak boleh marah-marah, apalagi kalau sudah akhir bulan. Itu beda ya. Nah tadi ayah bunda ternyata itu ada kegunaannya. Nah sekarang ilustrasi lagi nih. Ada nyamuk, ada lalat, sama lebah. Ayo ayah bunda pilih jadi lalat apa jadi lebah? Lebah. Jadi lebah ya? Pilih jadi lalat apa lebah? Kenapa pilih lebah? Banyak manfaatnya. Iya, Kalau lalat? bermanfaat. Lalat bisa menimbulkan penyakit. Tapi ini ada fakta wownya ya bunda. Jadi setiap kali lahir seorang manusia, Allah sudah menciptakan 7 miliar lalat untuk dia. Gunanya untuk mengurai yang kita keluarkan. Bayangin kalau nggak ada lalat, adanya lebah semua. Kira-kira gimana? Iya. Jadi ada gunanya nggak lalat? Enggak. Bahkan lalat pun ada gunanya, apalagi kita, apalagi anak kita. Iya. Ya, sampai sini dapat ya, dapat insight-nya ya. Nah, kalau misalnya setiap anak itu ada gunanya, berarti nggak boleh dong kita ngeremehin, ya kan? Kalau setiap manusia itu ada gunanya, ada manfaatnya, Allah punya tujuan buat nyiptain dia, berarti kita nggak boleh ngeremehin tiap orang ya kan? Bahkan mungkin yang di hadapan kita itu kayaknya dia nggak masuk hitungan deh gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dia juga punya kegunaan. Sama seperti tadi lalat, nggak ada yang pengen jadi lalat, semuanya pengen jadi lebah. Tapi kalau semuanya jadi lebah nggak ada lalat, gimana dong yang ngurai? Ya kan? Sampah-sampah kita, kotoran-kotoran yang kita keluarkan. Lebah nggak mau sama itu, sama yang kotor tadi. Iya. Nggak mau, dia tidak tertarik. Tapi kalau lalat memang dia diciptakan sama Allah untuk mendekati yang jorok-jorok, yang busuk, yang sampah. Lebah nggak mau kata udah habis bunganya, udah nggak ada lagi di dunia ini, udah nggak ada bunga. Ya lebah memilih mati daripada harus hinggap di sampah. Nah, makanya mahalat tahazaba batilah, tidak ada yang sia dari ciptaan Allah. Ya, sampai sini paham ya ayah bunda ya, ternyata semua ada manfaatnya. Kalau Allah nyiptain yang kecil aja ada manfaatnya, apalagi kita manusia. Terus apa hubungannya sama bakat? Ya kan? Nah, kalau tadi lalat dikasih modal nih sama Allah. Modalnya lalat apa? Mata. Penciuman, ya. Matanya lalat itu mata majemuk tuh. Lensanya banyak banget. Makanya kalau kita neplak lalat, kecuali lalat memang udah teler, itu susah tangkap, ya. Nah itu kan fiturnya, itu ya, modalnya. Dia bisa mencium bau sampah atau bangkai dari radius 5 km misalnya. Ya, berarti itu keistimewaan atau modal. Sedangkan kalau lebah modalnya beda lagi, ya, sama Allah juga dikasih modal. Lebah itu dikasih modal sama Allah, ya. Kayak
kakinya yang berbulu, kemudian matanya juga sama ya, dan sebagainya. Yang keistimewaan itu digunakan untuk mengikuti perintah Allah. Kan tadi lebah diperintah Allah untuk menghisap madu, sedangkan lalat diperintahkan Allah untuk mengurai sampah. Taat kan? Coba kalau ada lalat yang mogok, nggak mau aku nggak mau, sampahnya bau gitu, aku mau ganti aja, deketin parfum misalnya, malah bisa-bisa dia mati ya. Sama halnya seperti ini. Aduh, gambarnya gimana ya, begini kayaknya ya. Apa ya ini, Bendera sampah, kotak sampah ya. kampak. Oh, kampak. Kalau misalnya kampak itu kita asah di bagian sininya Bun, ini kita asah terus, ada manfaatnya nggak dia? Enggak ya. Gimana kalau bagian sini aja yang kita asah? Enggak ada. Asah terus, ada manfaatnya nggak? Jadi tajam nggak? Jadi, tapi lama susah. Tapi kalau yang diasah bagian sininya, bermanfaat nggak dia? Bermanfaat. Lama atau cepat? Cepat. Kalau yang kita asah gagangnya Bun, jadi sih, tapi ya kampak Iya, enggak, tombak bukan, ya kan? Karena ukurannya Beda. pendek. Kalau yang diasah sininya bisa tajam, bisa sih, tapi butuh waktu lama, biaya, energi lama. Tapi kalau kita asah yang di bagian tajamnya itu akan maksimal, lebih cepat. dan sama kayak Bunda, kalau kita mengasah di fiturnya anak-anak, sifat yang jadi modalnya nggak butuh waktu lama dan hasilnya Maksimal. Nah itu jadi kenapa kita penting banget harus tahu ya fitur uniknya anak kita apa, supaya kita jangan sampai salah mengasah. Ini saya berbagi kisah ya. Jadi Abah Ramaro yang ngarang buku ini ya, ini pernah mengadakan pelatihan untuk 400 calon pensiunan. Ya, judul pelatihannya itu adalah pensiun tapi tidak bahagia. Jadi ternyata banyak sekali karyawan-karyawan itu yang sebetulnya dia tidak happy ketika bekerja. Jadi tidak happy, tidak bahagia. Kerja itu ya udah, yang penting cuman untuk dapat uang aja. Ternyata setelah diteliti, ternyata mereka bekerjanya tidak dibakatnya. Makanya banyak orang yang akhirnya ketika pensiun malah memilih pekerjaan yang beda banget sama yang selama ini digeluti. Karena tadi ayah bunda, selama bekerja ternyata nggak happy. Apa akibatnya kalau bekerja tidak happy? Yang pertama mudah Jadi kalau kita bekerja di bidang yang memang bukan bakat kita, yang pertama pasti kita akan mudah sakit, mudah lelah, capek, energinya cepat habis. Tapi kalau kita kerja di bakatnya kita, mau nggak digaji juga, malah ngeluarin uang juga rela. Bapak Ibu tahu yang guru-guru yang di pedalaman, mau berangkat sekolah naik motor ngeredit pakai uang sendiri. Ya, ngelewatin jalan yang astagfirullahaladzim udah kayak bubur ya, coklat itu, tapi masih dilakonin walaupun gajinya 6 bulan sekali itu juga dipotong. Itu kenapa? Karena panggilan jiwa, karena dia bekerja sesuai bakatnya tadi. Jangankan digaji, nggak digaji aja dia berangkat. Karena tadi ya sama seperti lalat dan lebah. Si lalat memang bekerja sesuai sama modal yang diberikan, makanya dia happy. Ya nggak apa-apa, sampah juga ya, memang ini yang ditugaskan sama Allah. Nah itu dia, jadi yang tugas kita adalah mencari tahu apa tugas kita, tugas utama kita. Selain beribadah pada Allah ya, kan menjadi khalifahnya nih. Beribadah kemudian menjadi khalifah. Tapi khalifah di bidang apa? Oh saya mau milih di bidang kedokteran, oh saya memilih di bidang hukum, tapi ternyata dia orang yang kurang disiplin,
menggampangkan. Kira-kira gimana tuh kalau kerja di tempat yang berhubungan sama hukum? Akan menjadi bermasalah. Sampai sini ada yang bingung? Paham? Sampai ya maksudnya ya? Insya Allah. Oke, jadi tadi ya ayah bunda, kalau dia kerjanya bukan di bakatnya, jadinya tidak happy. Misal nih suaminya, Abi mah tiap pulang gajinya dipotong terus. Ya habis gimana Mi? Saya kalau disuruh nagih, kepala saya langsung pusing, perut saya mual-mual. Karena ternyata memang bakatnya memang bukan untuk menagih. Emang itu bakat bun? Ya, itu ada beberapa bakat, nanti ayah bunda belajar ya. Namanya 34 tema bakat. Ada pernah ketemu orang yang serempetan, terus dia nggak marah ya, cuman maaf, oh iya udah maaf. Ada yang kayak gitu, ada juga yang ada. Nah itu juga bakat. Orang yang tadi marah, kalau dia nggak marah waktu itu dia sakit hal. Tapi orang yang tadi nggak marah, ya itu kalau misal waktu itu dia sampai marah ya, kepancing marah, itu bisa berhari-hari Marah. jantungnya Deg-degan. susah tidur, karena ternyata memang itu bakat nih. Oh bakat ya. Iya. Makanya tadi kalau orang yang marah, mudah marah, kerjanya di bidang yang negakin aturan, nah gimana kira-kira? Sukses nggak dia? Sukses. Orang yang susah nagih kerjanya jadi debt collector. Nah, kira-kira gimana tuh? Iya. Jarang closing kan? Misalnya ada orang yang nggak ramah, jadi resepsionis. Nah, ya? Diam banget. Pernah nggak ketemu perawat yang, aduh ya Allah ya, kayaknya tadi udah hampir sembuh deh, tapi gara-gara ketemu sama perawatnya aku sakit lagi. Karena gak ramah itu. Karena perawatnya galak gitu ya, jutek. Ada kan yang kayak gitu? Kali karena dia capek bun. Nah itu dia, kalau dia memang bakatnya, walaupun dia capek, dia tidak akan menunjukkan juteknya. Ada ya kayak gitu ya. Ada juga guru yang malah galak sama muridnya. Semua murid dianggapnya nggak bisa, ini anak ini mah susahnya diaturnya ini. Ini mah nggak ada harapan. Ada nggak ada guru yang kayak gitu? Ada. Nah itu ternyata memang bakat itu yang namanya fitur tadi ya. Kalau misalnya tidak sesuai fiturnya ya kayak kampak tadi, diasahnya di tempat yang salah. Paham ya sampai sini ya? Sekarang kita mau coba ke ini dia. Oke. Nih ayah bunda ada pertanyaan. Lebih penting mana? Tujuan atau cara? Cara. Oke. Siapa yang pilih cara? Coba. 1, 2, 3. Siapa yang pilih tujuan nih? Tujuan. 1. Tujuan. 1, 2. Ya tunjuk tangan atau Pak. Nah 1, 2, 3. Tujuan. Ini apa nih? Iya tujuan aja. Tujuan ya. Oke. Ada 4, ada 3. Kita lihat ya. Misalnya nih dari Kemiling mau ke Tanjung Karang. Iya, oke. Kalau caranya? Naik motor, naik mobil. Ya, jalan kaki, berangkang. Boleh ya? Boleh. Mau gelantungan bisa? Bisa. Ya, mau loncat dari genteng ke genteng? Bisa, ya kan? Itu cara. Tujuannya kemana? Ke Tanjung Karang. Jadi lebih penting mana, tujuan atau cara? Caranya ya. Cara. Tujuan ke Tanjung Karang. Dua-duanya berkaitan. Aduh ya Allah. Baik. Mulai bingung? Pilih cara atau tujuan. Tadi tujuannya ke Tanjung Karang. Caranya bisa naik mobil, naik motor, jalan kaki, gendong-gendongan, lompat dari genteng ke genteng ya. Pokoknya yang penting sampai Tanjung Karang. Tapi kita lihat nih di Al-Quran. Di Al-Quran setiap hari kita baca, kalau sholat baca apa sih?
Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu kita minta apa? Petunjuk cara atau petunjuk tujuannya? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Cara berarti. Tujuannya, bukan caranya. Kalau caranya dibebaskan loh. Yang penting adalah tahu Tujuan. Kalau udah tahu tujuan nggak bakalnya Nyasar. nyasar. Mau caranya naik motor boleh, mau ke Jakarta naik motor bisa. Yang penting tahu dulu tujuannya kemana. Jalan kaki bisa, naik mobil bisa. Yang penting udah tahu dulu tuh tujuan. Sama ayah bunda, kita juga sebagai manusia harus tahu dulu kita ini jadi apanya. Nah, dari ini dilihatnya dari apa yang dominan dari 34 Bakat. baik. Mungkin itu dulu nih untuk pengantarnya. Baik Bunda-Bunda, penjelasan tadi tentang bakat tadi sudah dijelaskan sama Bunda Upi. Kalau ada Bunda-Bunda yang mau ditanyakan, dipersilakan. Atau ini Bun, kalau saya mau nanya, bagaimana caranya kita mengidentifikasikan anak kebutuhan khusus itu? Kita kan nggak tahu tuh bakat anak itu gimana gitu kan. Jadi untuk caranya mengidentifikasikannya itu yang gimana gitu caranya? Ayah bunda, untuk anak hebat itu justru malah lebih mudah menemukan bakat. Karena salah satu caranya menemukan bakat itu adalah apa yang paling dia sukai. Ini rumus dasar. Mau dia anak hebat atau reguler, rumus dasarnya ini apa yang paling disukai. Justru pada anak hebat itu mereka tuh nggak ada tadi ngaling-ngaling. Dia nggak peduli omongan orang, tanggapan orang. Ya aku sukanya itu gitu. Justru malah kalau untuk anak hebat itu lebih mudah dikenali. Contohnya kayak Haikal itu kita langsung tahu dari cara dia ngomong. Itu kita udah, ya para guru itu ya yang observernya itu udah langsung paham Haikal ini bakatnya di sini. Jadi kegiatan apa yang sering dilatih itu akan ketahuan. Justru yang sulit itu malah anak reguler, karena seringkali anak reguler itu nggak enakan, nanti gimana kata orang. Kalau anak hebat justru malah enggak, ya aku sukanya itu, ya itu aja. Dulu pernah di sini ada siswa ya, dia tasnya itu datang itu langsung taruh rapi gitu kan, nggak boleh dia megang tasnya. Pokoknya mau berangkat mau pulang tasnya itu rapi sampai ke dalam-dalamnya. Justru kita malah langsung tahu, anak ini bakatnya di sini nih. Jadi saya belum kasih nama-nama bakat ya Bun, karena nanti gimana malah jadi bingung ini Bunda gitu kan ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya dijelaskan tentang 34 tema bakat. Tapi tadi buat mengenalinya itu di sini. Sebenarnya untuk tahu ayah bunda bakatnya di mana juga dari sini. Karena bakat itu sesuatu yang spontan dan berulang. Orang yang punya bakat atau sifat yang gampang marah, ya sedikit disenggol aja langsung keluar tanduknya gitu. Dan itu berulang dari kecil sampai nanti sampai akhir masanya ya seperti itu. Umi pernah lihat orang yang gak bisa ngelihat acak-acakan. Iya. Bu Mary ya. Bu Mary rapi. Saya punya admin saya itu nggak bisa Bun dapat uang setoran yang nggak kepala sama kepala. Dirapihin, walaupun saya udah bilang gak usah dirapihin, nanti juga kalau masuk setor tunai itu langsung sekarang mah ya. Nggak Bun, kayaknya aku pusing ngeliatnya. Jadi walaupun di dalam mobil kita lagi ngebut gitu ya diatur sama dia gitu. Kan tadi bawaannya jadi nggak enak, jadi nggak tenang. Sama ada orang yang gercep, dia nggak suka sama yang lemot-lemot. Apa-apa, ayo udah berangkat, udah nggak usah kebanyakan mikir. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang bentar-bentar dipikir dalam. Ada yang pernah takut terus. Iya. Terus sabar. Kita ini dulu dong. Tanya-tanya dulu, jangan-jangan ntar di sana ada apa-apa. Ada juga yang mau ditaruh di mana juga dia punya teman. Iya. Ada yang mau datang ke acara apapun dia mah bentar lagi, udah dapet temen aja dia. Mau di kapal, misalnya kita rombongan naik bus ya, terus di kapal itu kan banyak orang nggak kenal ya.
Tapi ada juga yang dia langsung aja dapat temen, langsung ngobrol asik gitu. Ada juga yang sudah berbulan-bulan di kelas masih juga nggak dapat teman gitu kan, masih nggak hafal temennya siapa. Atau misalnya ayah bunda punya anak yang kalau ayah atau bundanya sakit malah cuek, ada yang malah mijitin aja nggak kemana-mana. Nah itu juga termasuk dalam sifat atau bakatnya. Nah nama-namanya kita bahas pertemuan berikutnya ya bun. Ini kita pendahuluannya dulu ya, supaya bunda tahu sebetulnya bakat itu apa, terus gunanya apa. Nah cirinya ini ya bun, bakat itu nggak bisa direkayasa. Orang yang memang bakatnya tadi mudah tersulut, itu ya mau kayak mana juga, mau di mana dia dalam kondisi apapun ya gampang disulut. Orang yang memang sifatnya damai ya, adem, ayem, udah kayak kipas gitu ya, itu mau disulut kayak mana juga ya nggak kesulut. Sukanya yang udah kesel gitu, kamu mas ya udah dijadiin kesek juga masih aja gitu, dan itu berulang, mau kayak mana kondisinya juga kayak gitu deh. Tapi semua tadi adalah modal yang ada manfaat. Tugas kita adalah mengarah. Bagaimana cara mengarahkannya nih? Ini bun, karakter kinerja dan karakter kinerja itu ya ini bakat. Bagaimana dengan karakter moral? Ini adalah akhlak. Kayak tadi ada orang yang gampang marah. Karena itu produktif bun, marah itu produktif kok kalau memang sesuai ya. Kayak tadi dia di bagian penegakan hukum, dan memang dia harus marah. Kalau dianya nggak bisa marah ya kalah sama penjahatnya. Tapi ada pagernya, yaitu akhlak. Apa akhlaknya? Menahan marah. Nggak boleh marah ke semuanya, pilih-pilih marahnya. Boleh marah tapi nggak boleh keluar kata-kata kotor. Di jalan tuh kan suka kayak gitu ya bu, tahulah kita pagi-pagi pasti semuanya pengen sampai tepat waktu kan, tapi nggak boleh juga terus senggol bacok gitu kan, nggak boleh karena merugikan diri. Atau ada lagi nih bun, anak-anak atau orang tua yang peduli banget sama orang lain, baik nggak itu? Baik, tapi kalau dia berlebihan menjadi tidak baik. Berarti ini ada karakter moralnya, kamu boleh baik sama orang lain, tapi aturannya adalah yang pertama harus dengan keluargamu dulu. Laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik kepada ada aku. Gitu nih. Jadi caranya ya tadi ya. Iya. Bisa dilihat dari apa yang tapi ini dia spontan, berulang dan produktif. Mungkin di sini ada bunda-bunda, ada yang mau lebih ditanyakan lagi? Ayahnya, dari ayahnya, ada yang mau ditanyakan ayah? Gini nih bun, kita sudah mengedukasikan bakat anak itu apa yang paling kita sukai gitu kan. Terus tadi kan tentang spontan, berulang, kemudian produktif. Kalau untuk anak saya ya yang Down syndrome gitu kan, kalau saya ngelihat anak saya itu bakatnya olahraga dan sering make up itu bun. Saya nggak tahu dari mana gitu, karena saya kan kurang suka bermake up gitu kan, maksudnya nggak tahu tuh cara, saya nggak ngajarin dia gitu kan cara mereka, mungkin yang lihat dari tantonya, apa dari sepupunya gitu ya mungkin ya bun. Jadi saya tahu oh mungkin dari make up. Nah untuk selanjutnya gitu kan, untuk mengembangkan bakat anak tersebut itu seperti apa gitu. Nah ini dia pertanyaannya bagus ya. Terus kalau kita udah tahu nih kayaknya dia di sini nih bakatnya, cara ngujinya gimana ya kan? Namanya ini dia bun, namanya 3B, beragam, berulang, dan bertemu banyak orang. Ukur minimal di usia 15 tahun. Karena kalau masih di bawah itu masih kecampur sama perkembangan. Karena anak-anak ada yang umur 3 tahun tuh senengnya tampil, nanti umur 5 tahun dia meredup. Ada anak yang umur 5 tahun tuh maunya marah aja. Berubah berarti ya? Masih berubah, karena itu masih berhubungan sama tahap perkembangan. Nah tapi kalau sudah di atas 15 tahun tuh udah ada
Nah, tugas kita apa kalau misalnya anak kita belum 15 tahun ini? Kasih kegiatan 3B. Banyakin kegiatan, Bun. Ikutin kegiatan A, B, C. Les ini, les itu, nggak apa-apa. Ikutin semuanya. Makanya kalau di sekolah kita kan banyak banget kegiatan. Kasihan kalau sayang, kalau cuma di dalam kelas. Nggak kelihatan. Dia sendiri nggak kenal dirinya. Yang kedua, berulang. Kalau bundanya Zaki kan magang itu berkali-kali, backpacker berkali-kali. Karena itu gunanya buat masih. Kita melihat kemarin waktu backpacker pertama dia senang banget nih waktu ngasihin uang waktu wawancara orang. Tapi kok yang ini dia nggak suka ya. Coba backpacker berikutnya. Oh ternyata backpacker berikutnya dia balik lagi ke yang pertama. Yang keempat sama lagi. Oh ternyata kemungkinan besar memang dia senang bertemu orang. Harus dites lagi gitu. Tapi kalau anak-anak itu hanya kerjanya di kelas aja, nggak kelihatan. Terus gimana Bun kalau yang sekolahnya tidak memfasilitasi? Ya kita, saya juga sama. Dulu juga anak saya kan yang 3 bukan di sekolahan ya, semi homeschooling. Jadi saya bikin program karena saya kalau hanya kegiatan yang KBM yang ada di sekolah aja sih, yang sistemnya hanya talistung, ya kan? Jadi gitu ya. Baik Bunda, adalah yang mau ditanyakan Ya. Bunda Zakir ya. Oh, Bunda Nabil, ayo Bun. Hah? Lah. Oh gitu. Bakal. Jadi gini ya Bun, kan ada 34 tema bakal. Setiap orang itu punya. Cuman ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, bakatnya itu dibagi menjadi 7 bakat pertama itu yang kuat, 7 bakat paling akhir itu yang paling lemah. Itu tidak dipengaruhi oleh pola asuh lingkungan. Tapi biasanya ngaruhnya nanti di 7 yang kedua, dari nomor 8 sampai nomor 14. Itu biasa berpengaruh dari pola asuh. Jadi tidak dipengaruhi oleh genetik. Bapaknya yang pemarah belum tentu anaknya pemarah, ya kan? Bapaknya yang sabar gitu belum tentu anaknya kayak bapaknya. Jadi tidak dipengaruhi. Jadi nggak diwarisin, bakat nggak diwarisin. Walaupun ada sifat-sifat tapi itu tidak dominan jadinya. Nah kalau tadi apa bedanya bakat sama minat? Kalau bakat itu sudah bawaan dari sananya, jadi dari pabriknya. Tapi kalau minat itu lebih ke kompetensi. Apa yang sering dia latih, nah itu yang menjadi. Jadi kalau ininya gini Bu, kalau mimpi itu menyenangkan nggak? Bisa menyenangkan, bisa tidak ya. Saya bisa tidak ya kalau yang ini ya. Kan kadang mimpi juga ada mimpi buruk ya. Iya. Ya kan? Kadang ada mimpi buruk. Kalau cita-cita itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau minat itu menyenangkan tidak? Kadang menyenangkan, kadang enggak ya. Ya kadang bisa menyenangkan, kadang tidak. Kalau bakat menyenangkan nggak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau mimpi menjadi ahli nggak? Tidak ya. Kalau cita-cita dia menjadi ahli nggak di situ? Iya ya. Ya, menjadi ahli. Kalau minat jadi ahli nggak? Minat jadi ahli karena dia Kamu dilatih jadi terus ahli. ya. Oh, iya. Kalau bakat itu Jadi ahli. jadi ahli nggak kalau Menjadi ahli. Nah ini ujungnya. Kalau mimpi bahagia nggak? Bahagia. Ya bisa ya, bisa ya. Kalau cita-cita bisa bahagia nggak? Bahagia. Kalau minat bisa bahagia nggak? Bisa bahagia. Kadang enggak bisa ya. enggak. Kalau bakat bisa bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Jadi tugasnya kita gimana tuh yang cita-cita sama bakat Bun? Bisa jadi tadi minat yang dilatih terus belum tentu memang dia bahagia ujungnya. Gitu ya. Mungkin ini Bun, tadi setelah kita udah tahu mengedukasikan terus bakatnya seperti apa, cara mengembangkannya tadi kan sudah gitu kan, mengembangkannya apa, terus gimana cara kita itu membangun kepercayaan diri gitu ya pada anak
hebat itu untuk bakatnya gitu loh Bun. Untuk anak hebat ya, Ya, untuk anak hebat. maksudnya dia bangga dengan bakatnya. Iya, jadi ditampilkan, menampilkan gitu loh. Jadi kita ini punya bakat gitu. seperti ini gitu. Kadang-kadang kan ada kan anak yang punya bakat terus dia nyempet-nyempet gitu. Oke, enggak. baik. Gini, berarti ayah bunda harus paham dulu apa yang disebut bakat. Karena kebanyakan orang berpikir bakat itu menari, menyanyi, melukis, Melukis, atau olahraga, tadi kan. beautifying ya, tadi yang merias, atau misalnya musical art. Kebanyakan orang menganggap bahwa itu bakat ya. Padahal kalau di kita itu bukan bakat itu. Karena kalau bakat aslinya tidak bisa dilatih, itu spontan. Makanya tuh tadi ada Bun, dia berbakat, tapi kalau suruh tampil dia nggak mau. Ya memang sebetulnya itu bukan bakatnya. Dia hanya senang untuk dirinya ya. Kayak misalnya ada orang yang dia suaranya bagus nih. Tapi kalau buat tampil mules. Dok, balik kamar mandi aja. Ya memang dia nggak berbakat untuk nama bakatnya signifikan. Tampil depan umum. Ya dia nyanyi itu buat nyenengin dia aja. Tapi kalau buat tampil kamu nggak salah. Nah itu ada nanti dia dan jadi apa? Jadi daber aja, pengisi suara, kan baru tampil. Iya. Nah gitu. Tapi kalau memang itu bakatnya nggak disuruh, Mau ya. mau, jangan kan Umi nyuruh nih, kita larang juga dia maksa. Itu kalau yang memang bakat. Ada yang memang tidak berbakat di kompetisi. Bagi orang-orang yang tidak berbakat di kompetisi, kompetisi itu buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Ngapa sih pakai acara lah? Makanya kan ada anak kalau 17-an ayo ikut gitu dia bisa banget ya, bagi dia emang nggak menyenangkan untuk gitu ya nih. Terima kasih pada Bunda Upi, alhamdulillah ya, Masya Allah banyak ilmu yang kita dapat ya pada hari ini gitu, yang kita tidak tahu, mungkin kita bisa cari tahu gitu bakat anak kita kemana gitu ya, kita arahkan kemana anak ke depannya gitu. Mungkin itu aja. Saya tutup ya Bunda, saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan gitu, itu memang datang pada diri saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.